Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Viswanathan Anand kawan, di mana Viswanathan Anand kehilangan gelar juara dunianya oleh Magnus Carlsen tahun 2013. Dan Visy Anand mempunyai kesempatan untuk menantang Magnus Carlsen kembali lewat kandidat turnamen 2014 kawan. Dan Visy Anand berhasil memenangkan kandidat turnamen itu dengan skor 8,5 dari 14 game yang dia mainkan. Tak terkalahkan kawan, memetik 3 kali kemenangan dan 11 kali remis, selisih 1 poin atas pesaing terdekatnya Sergei Karjakin saat itu. Dan akhirnya Visy Anand menantang Magnus Carlsen kembali kawan. Terjadi rematch di bulan November di tahun yang sama 2014 kawan. Sayangnya Anand kawan kembali kalah oleh Magnus Carlsen. Magnus menang pada game ke-11 kawan. Permainan berakhir di game 11. Magnus sempat unggul di game kedua kawan, menang pada game kedua, pegang putih bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Kemudian Visy Anand membalas pada game ketiga, kemudian Magnus Carlsen kembali memetik kemenangan pada game ke-6 kawan. Dan akhirnya permainan ditutup pada game ke-11 dalam permainan Berlin Endgame kawan. Magnus pegang putih menang dengan permainan Berlin Endgame dengan skor akhir 6,5, 4,5. Magnus mempertahankan gelar juara dunia dari Visy Anand. Nah, kita akan lihat kawan, game terakhir, game ke-11 dari Magnus Carlsen versus Viswanathan Anand dalam permainan Berlin Endgame. Langsung saja, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah B5, Ruy Lopez. Nah, kuda F6, Berlin defense kawan, rokade, dan permainan terbuka seperti biasa. Kuda ambil pion E4, di sini pion D4 lanjut Magnus. Dan kuda mundur ke peta D6, gajah sikat kuda C6. Langkah-langkahnya cukup standar dalam permainan Berlin defense kawan. Tujuannya untuk mempercepat permainan endgame dengan pion D4 tadi. Pertukaran menteri tak terhindarkan. Kalian sudah hafal sampai langkah ke-8 ini. Pasti kalian sudah hafal. Nah, di sini bagaimana kalian melanjutkan game kawan saat pegang putih? Banyak sekali opsi kawan. Kalau game aslinya, Magnus Carlsen bermain dengan pion H3 kawan. Ini langkah yang sama pada game ke-9 yang berakhir miss, yang dibalas oleh Visy Anand pada game ke-9 dengan raja ke peta E8, kuda C3 lanjut Magnus, dan pion H3 kawan. Dan permainan berakhir miss. Di posisi ini selain pion H3, kalian juga bisa melanjutkan langkah seperti kuda C3 kawan, pilihan utamanya, ataupun langsung keluarkan benteng ke lajur D. Tujuan memainkan pion H3 ini kawan untuk mempercepat ekspansi mayoritas pion kawan, yaitu 4 pion kalian melawan 3 pion minoritas hitam di sisi raja. Itulah tujuannya, untuk mempercepat pion-pion didorong maju di sisi raja. Nah, di sini kawan tidak lagi dengan raja bergerak ke peta E8, mencoba langkah baru kawan dengan gajah D7. Tapi bukan langkah baru. Game-game sebelumnya banyak memainkan gajah E7 seperti pertarungan Garry Kasparov melawan Vladimir Kramnik kawan pada tahun 2000. Ya, sering memainkan gajah ke peta D7. Nah, baru kuda C3, pion H6 sekarang. Hentikan ekspansi kuda ataupun gajah untuk bermain di diagonal ini kawan. Nah, di sini pion B3, pilihan yang paling umum, yang paling banyak diambil oleh putih. Dan ini dimainkan oleh Magnus. Tapi ada cara lain juga kawan, seperti gajah F4 untuk berkembang. Kemudian mungkin pion B6 ataupun juga raja bergerak ke peta C8 langsung kawan. Di sini disusul dengan pion A4, hentikan dengan pion A5. Kemudian benteng D1. Nah, bisa berlanjut dengan pion G5, ancam gajah. Gajah mundur diikuti dengan pion B6 nanti. Magnus memilih langkah yang paling umum diambil dengan pion B3. Raja langsung bergeser kawan ke peta C8, diikuti dengan pion B6, pion A5 mungkin terlebih dahulu. Nah, gajah nanti juga siap ke peta E6, menghindari tekanan nanti dari kemungkinan benteng di lajur D. Gajah B2. Nah, di sini pion B6 yang biasanya langkah yang paling umum diambil oleh hitam kawan. Ini juga langkah terkuat menurut engine. Tapi memilih dengan pion C5 kawan. Dengan didorongnya pion ini memungkinkan kuda ke pusat kawan. Tujuannya sebelum memainkan pion B6, berikan ruang juga gajah bergerak. Tapi ada benteng AD1 dikeluarkan oleh Magnus. Nah, pion B6 sekarang,
Kemudian ada benteng FE1 ataupun kuda langsung ke pusat kawan. Ini juga salah satu rekomendasi terkuat. Mungkin pion A5. Di sini benteng kalian angkat ke petak D2 ataupun juga hentikan terlebih dahulu pion A4 agar hitam tidak mempunyai lajur yang terbuka kawan. Sampai pion ini didorong, lajur A bagi benteng hitam bisa terbuka. Jadi hentikan saja dengan pion. Tapi di sini Magnus memilih dengan benteng FE1. Gajah E6 sekarang menghindari tekanan di lajur D. Raja siap bergerak ke petak B7 nanti ke depan. Nah, kuda ke pusat sekarang ke petak D5. Sekarang ada pion G5. Lanjut visi Anan. Dan di sini kawan, pion C4 merupakan langkah baru saat itu kawan yang dimainkan oleh Magnus. Raja B7 diikuti raja juga aktif ke petak H2. Pion A5, seperti yang saya sebut tadi, idenya ingin membuka lajur bagi bentengnya kawan. Nah, dihentikan dengan pion A4. Nah, dengan memainkan pion A4 ini, konstruksi pion semacam ini kawan, ini bisa saja dimanfaatkan gajah reposisi nanti kawan, untuk menyerang pion, menyerang benteng. Langsung kuda E7 kawan, menantang pertukaran, berikan tempat bagi gajah menyerang pion, menyerang benteng. Nah, di sini dihentikan dengan pion G4 oleh Magnus, jaga petak F5. Kuda ke G6, siap menempati outpost yang bagus petak F4 nanti. Raja maju ke petak G3, backup petak F4 karena ada kuda di sini kawan. Nah, kemungkinan juga hitam akan menahan diri kawan untuk mencoba rebut kuda. Dan putih akan mempunyai pion yang solid. Kalaupun di sini ada pion yang mengganggu kuda kawan, ya kuda sementara akan pindah ke petak E3 kawan. Kalaupun kuda bergerak ke sini, ya sementara ditahan saja oleh putih, bisa melakukan dorongan pion, bisa jadi, ataupun pergerakan yang lain dengan kuda, bisa juga lompat ke petak F5, dan seterusnya kawan. Memilih dengan langkah gajah E7 atau Stockfish juga menyarankan gajah G7, ini menurut pandangan para analis juga bagus kawan. Nanti diikuti pion didorong di lajur H ini, gebrakan juga buat hitam ke depannya. Gajah E7 jaga pion sebelum dorong pion H. Nah, di sini kuda D2. Lanjut Magnus Carlsen. Mungkin persiapan dengan pion F-nya. Benteng H, kawan, digeser Magnus ke lajur D yang terbuka penuh. Benteng HD8. Kuda lompat ke petak E4. Tidak jadi langsung dorong pion, kawan. Nah, di sini gajah tarik mundur lagi ke petak F8. Persiapan reposisi kembali untuk berada di diagonal gelap untuk menghindari pertukaran juga, kawan. Oh ya, mungkin tadi di posisi ini setelah gajah ini bergerak kawan ke petak E7 menawarkan pertukaran dengan kuda putih. Pertukaran semacam ini akan menguntungkan bagi hitam kawan. Walaupun dalam permainan endgame nanti kita temui gajah gelap versus gajah terang kawan. Kalau menurut engine ataupun para analis menyebutkan dengan permainan seperti ini, dengan diagram seperti ini, sepertinya akan memberikan keuntungan bagi hitam. Oleh karena itu kawan, Carlsen tadi tidak caplok gajah. Memilih dengan kudanya ke D2, ada benteng HD8, kuda ke E4. Di sini gajah mundur ke F8, kuda E lompat ke F6. Dua kuda putih sudah menusuk ke area pertahanan hitam. Nah, tidak diganggu dengan pion kawan. Kalau diganggu dengan pion C6 ini salah satu opsi juga, tapi visi Anan tidak dorong pion C6, tapi dobrak dengan pion B5. Korban pion di lajur B kawan, ini juga langkah yang bagus dari Anan. Ditolak oleh Magnus dengan gajah C3, keputusan yang sangat bagus kawan, menahan diri. Karena jika diterima menggunakan pion C, maka dorong pion C6 sekarang. Pion pukul pion, ambil balik oleh raja. Nah, pion ini rentan kena serangan kawan. Kalaupun tadi menggunakan pion A untuk ambil pion B ini, maka pion A4 yang didorong hitam punya lajur yang akan terbuka di lajur A. Oleh karena itu Magnus menahan diri dengan gajah C3. Akhirnya Anan mendahulinya dengan pion B pukul pion A4. Pion B ambil balik pion A4. Raja bergerak ke petak C6. Berikan jalan bagi bentengnya untuk bermain di lajur B yang terbuka. Di sini Raja Putih bergeser ke F3, lanjut Magnus. Dan benteng D B8. Benteng A tetap menjaga pion dari ancaman gajah. Dan benteng ini siap menusuk nanti kawan ke baris ketiga. Nah, di sini kawan, raja langsung naik ke petak E4. Benteng diangkat naik ke petak B4, lanjut visi Anan. Kalau kita melihat daftar langkahnya kawan, langkah benteng ini menurut engine salah satu rekomendasi terkuat juga. Bahkan penilaian engine langkah brilian kawan. Tapi anehnya juga engine lebih kuat menyarankan hitam benteng B3.
tapi tanda di papan. Cuma ini tidak kelihatan, nggak tahu. Klasifikasi langkah brilian blundernya tidak muncul kawan. Karena ini adalah game lama, jadi beberapa fitur tidak nampak. Benteng B4 dikorbankan oleh Visi Anan, korban kualitas kawan, diterima menggunakan gajah agar kuda ini tetap pada posisinya untuk mengganggu area pertahanan dan diambil balik menggunakan pion C. Anan korban kualitas untuk membebaskan pion di lajur B. Nah, kuda H5 lanjut Magnus, persiapan dukungan bagi pion F-nya untuk bongkar permainan di sisi raja. Raja mundur ke B7 lanjut Anan, sekarang pion F4, pion G pukul pion F4, kuda ambil balik, dan pertukaran kuda di peta F4, ambil balik menggunakan kuda kawan, ancam gajah ambil pion C4, di sini ada benteng kawan. Karena gajah reposisi posisinya, sekarang benteng ancam pion. Nah, di sini juga ancam pion di sini. Kalaupun kembali diancam oleh gajah, disikap oleh kuda kawan. Dan kuda pun siap mengikutinya nanti. Apakah dengan benteng juga di lajur C kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan benteng C8 pertahankan posisi di lajur C. Memilih benteng diangkat naik ke peta A6 Visi Anan. Kuda D5 sekarang menyerang pion dan dipertahankan dengan benteng C6. Kalau disikat, ya ini akan membantu putih untuk mempercepat rajanya menuju pusat kawan. Kalau benteng C6 di sini atau benteng ke sini berikan dukungan kawan. Nah, bisa diikuti benteng ambil pion F7. Berikan dukungan nanti bagi pion kawan di lajur E bersama raja. Ini juga merepotkan. Benteng C6. Dan di sini benteng ambil pion F7. Sekarang Magnus punya pion bebas di lajur E. Siapa yang lebih cepat kawan kira-kira di sini? Nah, di sini gajah bergerak ke peta C5. Lanjut Visi Anan, sepertinya kurang presisi tapi memang terkuat kawan. Walaupun begitu, Magnus tahu ada kelemahan hitam di sini. Dia korban benteng kawan. Benteng ambil pion C7 skat. Ambil oleh benteng, ambil oleh kuda, pengorbanan sementara tadi kawan. Nah, di sini berlanjut raja bergerak ke C6, tidak ambil kuda. Kalau ambil kuda tentu ada benteng C1, salah satu gajah jatuh juga kawan. Nanti pertarungan benteng versus gajah, tentu benteng diunggulkan, putih diunggulkan, Magnus menang. Langkah terkuatnya dorong pion kawan, tapi memilih raja ke peta C6. Kuda lari ke B5, gajah sikat kuda. Kita temui permainan endgame gajah gelap versus benteng. Dengan dua pion terkoneksi kawan, kira-kira siapa yang lebih cepat untuk bisa mempromosikan pionnya? Putih punya tempo satu peta. Pion ini segera didorong. Raja bergerak terlebih dahulu dengan dukungan benteng kawan. Pion B3. Pion A4 yang terkuat, pion B3 pilihan Visi Anan. Raja bergerak mundur, backup pion ini dari segera promosi dan buka jalan bagi dukungan pion di lajur E. Gajah blokade, pion H4 sekarang. Kalau gajah ambil pion, pion didorong kawan. Kita coba simulasikan kira-kira seperti apa kawan kalau disikat seperti ini. Tentu masih ada raja yang bisa backup benteng untuk hancurkan pion-pion ini. Memilih dorong pion A4, pion G5, pion H pukul pion G5, pion H pukul pion G5, pion A3, raja C3. Di sini kawan, Anan menyerah. Kalau ada serangan gajah di sini kawan skak, ya caplok pion. Pion juga bisa dipromosikan di langkah berikutnya. Ataupun kalian memilih langkah yang lain seperti apa kawan? Apakah skak di sini untuk garbu benteng? Bisa jadi raja ambil pion B3, gajah ambil benteng. Kalian tidak bisa mengejar pion ini lagi kawan. Terserah kalian melangkah seperti apa setelah raja ini mendekati pion kawan. Ya logisnya Anan menyerah di langkah ke-45 dan pertarungan di kejuaraan dunia tahun 2014 terhenti pada game ini. Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara dunianya dari Visi Anan, yaitu rematch di tahun 2014. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan dan ide-ide dalam permainan Berlin Endgame. Kita ulangi beberapa langkah kawan di mana Magnus Carlsen tadi memilih jalur pion H3. Permainan pion sayap, pion mayoritas di sisi raja kawan. Dia pilih untuk mempercepat ekspansi pion-pion kawan. Walaupun beberapa langkah seperti kuda C3, benteng D1 juga beberapa opsi yang bisa diambil oleh putih dalam permainan Berlin Endgame seperti ini.
Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.